Anda masih bersama kami di Bisnis Anda, program yang mengupas dan mengupas sisi perjuangan dari usahawan dan membedah keunggulan apa dari produk yang dihasilkannya. Kali ini kita masih bersama Mas Teguh dari Tadi Pagi Coffee Roastery ya. Dari tadi pagi, dari kapan Mas? Dari tadi pagi. Dari mana? Dari tadi pagi. Unik sekali namanya ya. Jadi pemilihan nama itu menentukan kesuksesan bisnis kayaknya ya. Insya Allah. Insya Allah, amin. Kalau kita tarik bernostalgia dari tahun 2018 tadi ya? 2018. Awal membuka usaha, apa yang membuat Mas Teguh yakin kalau bisnis makanan minuman ini akan sukses gitu Mas Teguh? Pertama dari bahan bakunya dulu ya. Yang kita jual adalah bahan komoditas. Yang dimana kopi sendiri itu dari zaman dulu kita dijajah gara-gara kopi, gitu kan. Artinya ini produk sebetulnya gampang-gampang aja dijual, seperti itu. Terus yang namanya food and beverage dari dulu udah gak ada matinya. Bisa orang mengurangi liabilitas ketika masa pandemi, tapi dalam bentuk makanan minuman dia nggak bisa ngurangin, karena itu kebutuhan pokok seperti itu. Akhirnya saya mantap, ya udah mungkin ini jalannya saya jualan aja kopi. Oke, tapi bukannya udah banyak banget ya Mas Teguh ya yang bisnis kopi kekinian gitu. Apa yang membuat Mas Teguh saya bisa gitu? Justru karena terlalu banyak kafe, makanya saya nggak bikin kafe, saya bikin supplier kafe gitu. Oke, good. Setuju. Jadi apalagi tadi yang menentukan rasa dari sebuah secangkir kopi adalah lebih besar persentasenya adalah yang membuat biji kopinya ya? Ya, jadi untuk perannya sendiri si roaster memiliki peran yang cukup besar, jadi punya tanggung jawab seperti itu. Oke, tadi Mas Teguh bilang ada 30% adalah peran dari roasternya, kemudian 10% baristanya dan sisanya adalah bahan bakunya itu sendiri ya. Mas Teguh tadi ngambil dari Bogor ya? Dari Bogor sama dari Garut. Oke, itu dalam sebulan bisa panen segitu banyak, itu biasanya kendalanya apa dari sisi perkebunannya Mas Teguh? Sebetulnya itu karena komoditi ya, jadi tentu pasti harga. Ketika petani merasa bahwa harganya tidak masuk akal untuk dijual, dia memutuskan untuk tidak panen karena 60% biaya panen itu adalah dari petik. Seperti itu. Itu sih yang kebanyakan saya temukan. Beberapa petani yang gagal panen biasanya karena memang harga yang fluktuatif atau dia anggap tidak sesuai dengan kerja kerasnya dia. Gitu ya. Gimana siasatnya Mas Teguh kalau menghadapi kendala seperti itu? Belum nemu sih. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah nggak nemu yang beberapa petani yang nggak panen. Beberapa petani yang kita partnerkan itu biasanya ya panen seperti biasa, cuman memang kadang-kadang tadi ya berselisih harga segala macam. Sama kadang-kadang kita cenderung lebih banyak lah di kopi itu stigma yang kebalik ya atau keliru. Contohnya misalnya dalam wilayah hulu, bahwa tengkulak itu adalah orang yang merugikan petani. Aslinya enggak juga kok. Mungkin bahasanya tengkulak kalau di film-film ya, film-film antagonis, tapi kalau di aslinya dia mungkin ketua gapoktan atau orang yang ngumpulin ya, kayak gitu. Dia justru malah ngebantu menjual produknya dengan harga yang standar, yang dijaga. Karena ketika kita langsung beli di petani itu saya pernah, itu sama aja kayak kita ngajarin untuk mereka banting harga. Contoh misalnya, di situ ada hamparan kebun A dan kebun B. Saya beli di kebun A, langsung langsung sama dia. Sama petaninya beli ceri ya. Nah, ketika saya pulang lewati kebun B, di stop. Bapak beli berapa di sana? Kenapa nggak beli di saya? Saya kasih harga lebih murah. Nah, jadi kita kayak ngajarin gitu, ngebanting-banting harga. Sedangkan kalau dikumpulkan sama kelompok taninya, biasanya dia akan menentukan harganya segini. Seperti itu. Dan bukan hanya menjaga harga, dia juga bantu misalnya, oh bibitnya kayak gini. Oh pelatihannya kayak gini, gitu biasanya ya. Seperti itu. Oke. Jadi ada menterinya gitu ya. Oke, ini
Saya penasaran banget sama harganya. Pemirsa juga pastikan ya. Tadi kita udah lihat ada produk-produknya cantik-cantik banget, namanya unik-unik banget. Harganya Mas, yang ini berapa Mas? Harganya kita yang untuk 1 ons itu mulai dari Rp15.000. Ternyata nggak mahal ya? Iya. Yang ini 15.000. Kopi murni itu sebetulnya nggak mahal-mahal banget. Nah ini balik lagi ke stigma yang kebalik nih, banyak banget yang stigma yang kebalik sama orang Indonesia. Karena ironis Kak Dika, jadi kita ini sebagai negara penghasil terbesar ke-6 penghasil kopi, tapi rakyatnya tidak menikmati kopi. Setuju. Gitu, karena lebih banyak suka atau lebih suka kopi yang instan. Kopi yang kayak gini anggapannya adalah yang pertama mahal, padahal enggak kok. Kopi yang kayak gini juga harganya murah dan terjangkau, bahkan lebih murah kalau kita beli di luar negeri. Orang luar negeri beli kopi kita mahal, kita beli kopi di negara kita sendiri itu murah banget. Itu jadi yang pertama. Dan kadang-kadang mereka bilang bahwa kopi murni itu sulit dijangkau. Gitu. Belinya di mana saya nggak tahu. Mungkin kalau dulu bentuknya coffee roaster adalah pabrik. Yang nggak semua orang bisa akses. Kalau sekarang kayak saya ini kopi roaster yang kayak pabrik kecil di ruko-ruko kecil gitu ya, itu banyak banget sebetulnya. Dan itu harganya murah, nggak perlu takut gitu ya. Iya, saya kaget ternyata cuma 15.000. Terus best sellernya yang mana nih Mas? Best sellernya itu ada, nah ini salah satu best seller ya, yang si strawberry natural ini. Ini cuman harganya dia memang beda ya, karena ini tipenya adalah campuran Arabica dan Robusta dan grade-nya lebih rendah, sedangkan ini grade specialty harganya 85.000. Ini best sellernya dari si filter. Untuk di pour over nanti kita akan demo bagaimana cara melakukan pour over atau menyeduhnya. Nah itu juga salah satu stigma nih, bahwa nyeduh kopi kayak gini caranya gimana gitu. Iya benar. Ribet. Aslinya nggak ribet-ribet banget, karena untuk bikin ini cuman ngenalin istilah bahasa Inggris yang bahasa Indonesia yang diinggris-inggrisin kok gitu kan. Brewing ya seduh sebetulnya aslinya gitu kan. Preheat ya berarti manasin, udah gitu aja gitu. Nah kemudian untuk yang espresso blendnya ini yang best seller adalah es kopi susu blend. Nah es kopi susu blend ini pernah menjadi juara pertama di kompetisi salah satu marketplace terbesar di Indonesia. Dari segi penjualan dan dari segi rasa. Ini kenapa namanya es kopi susu blend? Karena ini yang biasa digunain buat bikin es kopi susu. Karena gitu. lebih apa? Bahannya lebih pahit mungkin ya? Ya, kita pakai 70% Arabica dengan 30% Robusta. Harganya juga cuma 60.000. Gitu. Dan ini level roastingnya medium to dark, sehingga bodinya lebih dapat, ketika dicampur susu nggak akan kebanting. Kayak gitu. Masih dapat rasa kopinya, masih dapat rasa bahan-bahan lainnya. Oke. Kalau kita lihat ya, kita scrolling kepoin Instagramnya Mas Teguh ini @tadipagi_roastery, estetik banget. Dapurnya, wah cantik banget deh. Pokoknya itu konsepnya apa sebenarnya? Konsepnya sebetulnya itu konsep yang ada ya. Karena tadi ya, jadi sebetulnya kan saya bermula itu dari garasi. Ya, jadi pengen ikutan cerita kayak orang-orang yang sukses biasanya ngomongnya itu cerita dari dulu tuh mulainya dari garasi. Berawal dari garasi. So bukan berarti Mobilnya saya punya privilege atau saya orang kaya, bukan. Karena garasi saya nggak pakai, karena saya nggak punya mobil. Gitu, makanya saya pengen dagang. Mobilnya ada. Iya. Jadi karena garasinya kosong dipakailah untuk dipakai dagang gitu kan, dipakai buat masak kopi. Nah akhirnya sampai kita berkembang terus menjadi kita punya tempat lah, kita punya tempat sendiri buat masak dan kita punya beberapa farm tadi yang saya sebutkan. Nah bicara konsep, sebenarnya nggak ada konsepnya. Itu barang yang ada di rumah aja sih pindahin, dipantes-pantesin gitu. Tapi jadi lebih kayak industrial sih. Santai banget Mas Teguh ini orangnya ya, tapi ya itu ya, yang namanya berbisnis itu nggak usah terus-terusan dipikirin gitu ya Mas Teguh ya. Triknya untuk berbisnis nih ya lihatlah Mas Teguh ya. Edankan aja. Ya langsung gitu ya. Langsung aja, pagi dapat ide siang langsung jalan. Oke. Ini pernah nggak dapat apa ya, semacam kritik atau hujatan gitu ya dari teman-teman terdekat misalnya terhadap produk-produknya ini atau gaya berbisnisnya Mas Teguh ini, pernah nggak dapat? Itu sudah pasti ya. Jadi setiap
mungkin menurut saya setiap bisnis pasti akan mengalami hal yang sama. Banyak orang yang nggak suka, tapi saya berprinsip seperti ini: ketika pohon itu tumbuh menjadi lebih tinggi, maka banyak angin yang makin besar angin menerjang, sehingga kita perlu akar yang kuat untuk tetap bisa berdiri. Saya mengalami beberapa hujatan, misalnya, Mas Teguh, ini kopinya agak smoky atau agak asi atau agak rose, sehingga kopi ini kurang enak untuk diminum. Saya pikir kopi itu tidak ada yang tidak enak ya. Kopi itu hanya ada yang cocok bagi dia atau ada yang tidak cocok gitu. Ketika dia memang merasa tidak cocok dengan kopi saya, berarti ya tidak cocok aja gitu. Saya lebih fokus kepada orang yang suka sama produk saya. Meskipun saya tidak menutup kemungkinan dengan kritik-kritik yang tentunya membangun, saya akan menjadikan evaluasi. Bagi saya tidak pernah ada kata down ya gitu. Tidak pernah ada kata menyerah gitu, apalagi situasi pandemi seperti ini. Bagi saya, setiap cita-cita yang kita tidak bisa gapai, jangan ubah cita-citanya. Tapi ubah caranya. Wih. Seperti itu. Langsung catat, bukan ubah cita-citanya tapi ubah caranya ya. Ubah cara gapainya. Gak bisa A ya B, kekeh aja ya, C gitu ya. Penting tujuannya tetap ke situ gitu. Oke, tujuannya tetap ke sana. Luar biasa, Masya Allah. Tapi masa pandemi seperti ini gimana, Mas Teguh? Bukannya semakin berkurang ya? Yang namanya ini gimana? Yang terjadi bagaimana? Semakin berkurang apa semakin bertambah? Minat pemirsa, minat konsumen kepada produknya Mas Teguh? Betul, pasti ada penurunan, nggak mungkin nggak ada ya. Apalagi beberapa teman-teman kita yang sudah punya kafe, termasuk saya juga mengalami bahkan bukan penurunan, malah bangkrut gitu ya, malah akhirnya tutup gitu, gulung tikar. Itu pasti ada dampaknya. Cuman ya sekali lagi ya, ketika kita mengalami masalah, cobalah kita berpikir bagaimana kita ubah cara main kita gitu. Kita ubah cara kita mencapai tujuan kita. Ketika omset nggak sampai, ya kita nggak bisa idealis gitu ya. Nggak bisa idealis. Ini barista harus begini nggak. Barista yang di belakang bar akhirnya mau nggak mau ditugaskan dengan hal lain. Misalnya dia nyebarin brosur. Karena kan kemarin banyak yang insoman nih. Gitu kan, dan dia nggak bisa beli ke dine-in gitu ya, kita tawarin. Contoh misalnya ketika pandemi awal, tanggal 21 Mei ya 2019, suspek pertama, orang pertama yang kena COVID, itu 4 km dari kedai kita. Di Depok kan, Ibu Sita itu. Nah, yang tadinya rame jadi sepi jalanan. Ya, itu udah mikir tuh gimana nih 4 orang karyawan yang jadi barista baru juga masuk, baru juga kerja, masa harus dirumahkan. Kita ubah caranya. Kebetulan kan waktu itu masuk ke bulan Ramadan ya. Bulan Ramadan dan rame kopi literan tahun itu. Akhirnya kita bikin jadwal imsak, tapi kita bawahnya dagangan gitu. Nah itu kita suruh bagiin. Jadi barista itu kita suruh bagiin ke perumahan-perumahan, ditambah dengan voucher. Nah voucher itu tandain perumahan A, vouchernya ini, supaya kita bisa evaluasi ini yang masuk feedbacknya dari perumahan mana best pakai kita. Alhamdulillah saat Ramadan itu kita tembus 2.000 liter. 2.000 liter yang tadinya, alhamdulillah, yang tadinya orang bingung. Di saat orang lain bertahan saja udah cukup, kita bisa dibilang unggul gitu ya. Kita malah nambah karyawan gitu. Masya Allah, berkah Ramadan itu namanya. Ya saya pikir ya itu berkah Ramadan. Sesulit apapun Ramadan selalu ada berkahnya. Ya mungkin jalan saya di situ ya. Itu. Nah itulah cara saya bertahan saat pandemi ketika itu. Masya Allah, sampai sekarang alhamdulillah ya. Ya dengan banyaknya varian baru dan kondisi lain ya, alhamdulillah sampai sekarang masih bisa bertahan. Kalau mau beli jadi bisa langsung online ya? Bisa. Online bisa? Offline lebih enak karena bisa konsultasi, atau online pun bisa. Buka konsultasi juga ya? Buka. Oke. Jadi online juga bisa, langsung aja kepoin dulu Instagramnya boleh ya, @tadipagi_roastery, betul ya? Roastery, betul. Boleh juga langsung DM-nya, Miminnya aktif ya? Aktif 24 jam. 24 jam, langsung tanya-tanya aja kopi apa yang sesuai dengan
minat kesukaannya dan juga disesuaikan dengan kondisi kesehatan ya. Betul. Kesehatan biasanya bicara kesehatan, kopi itu suka dijauhi sama orang-orang yang punya penyakit asam lambung setuju. ya. Itu gimana? Gitu. Ya itu baik lagi sih sebenarnya sama penyakitnya asam lambung dia. Seperti apa? Apa yang harus dipilih misalnya bagi misalnya saya yang punya punya sakit mah misalnya, itu apa yang bisa saya pilih produknya, Mas Teguh? Kalau bagi yang memiliki asam lambung sebaiknya itu ada Arabica. Arabica itu justru rasanya lebih asam. Gitu. Ciri-cirinya ya ketimbang Robusta yang lebih pahit. Nah, kebanyakan orang malah takut kopi yang asam, padahal kopi asam itu ciri Arabica yang kafeinnya lebih rendah. Kafein yang terkandung dalam Arabica itu hanya 0,6%, sedangkan Robusta 2-4%. Oke, ada perbedaan apa ya namanya? Definisi. Selama ini kita tahu yang namanya asam itu ya rasa asam seperti makan buah asam gitu ya, makan rujak. Iya, betul. Gitu. Tapi ternyata yang namanya asam di kopi itu beda dengan yang namanya kadar kafein ya. Yang menyebabkan perih lambung itu sebenarnya kafein ya kan? Justru malah kafein. Tapi tadi ya baik lagi dengan tingkat kronisan atau gejala atau penyakitnya ya. Nah, rasa asam sendiri juga di kopi dikenal dengan satuan mol atau million of liter. Jadi bayangannya adalah kita pengen tahu rasa asamnya kopi itu seperti 1 tetes rasa asam dikali perbandingan dengan jumlah 1 juta liter. Jadi sebetulnya nggak asam banget gitu ya. Tetap rasa kopi gitu, rasa pahit. Jadi kadar kafeinnya justru ya yang harus diwaspadai. Saya jadi penasaran Mas Teguh, kalau beli produknya Mas Teguh kemudian nanti minumnya gimana, cara buatnya gimana gitu ya Mas Teguh ya, nanti ajarin ya. Iya betul. Cara bikinnya nanti ajarin ya. Usai jeda berikut pemirsa kita akan belajar sama Mas Teguh ya. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Bisnis Anda.